Di antara langkah yang semakin menjauh dan kenangan yang semakin samar, Fauzan berdiri diam memandangi sebuah pemandangan yang begitu indah namun juga menyakitkan di matanya saat Rindu dan Ayu, dua sosok yang sangat berarti dalam hidupnya, kini tampak begitu dekat dan penuh kasih satu sama lain. Pandangan itu seolah membungkam segala egonya, meruntuhkan dinding keras yang selama ini ia bangun untuk menutupi penyesalan dan cinta yang masih tertinggal. Ayu tampak bahagia, tertawa lepas dalam pelukan Rindu, memanggilnya dengan panggilan yang tak lagi ragu. Seolah waktu 7 tahun yang memisahkan mereka tak pernah ada. Sementara Rindu, dengan matanya yang lembut, membalas setiap gerakan Ayu dengan kelembutan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang ibu. Raut wajahnya tak lagi penuh beban seperti dulu, kini yang terlihat adalah keikhlasan dan cinta yang tumbuh dari luka dan perjuangan. Fauzan terdiam di tempatnya. Matanya tak bisa lepas dari momen itu. Sejenak ia merasa seperti orang asing yang menyaksikan kebahagiaan dua orang yang pernah menjadi pusat dunianya. Ada kehangatan yang menusuk hati dan juga rasa bersalah yang menyesakkan. Ia sadar, dulu dialah yang memisahkan mereka. Dulu, dengan segala egonya, ia menuduh, menyakiti, dan membuat keputusan yang kini tak bisa ia tarik kembali. Dan kini, saat ia melihat keduanya bersama lagi, ia sadar cinta yang ia punya tidak pernah sebanding dengan cinta ibu dan anak yang akhirnya bersatu kembali. Pemandangan itu begitu menenangkan, namun menyiksa dalam diam. Ada rasa bahagia karena Ayu akhirnya menemukan pelukan ibu kandungnya, tempat yang paling aman di dunia. Tapi ada juga kesedihan karena ia bukan lagi bagian dari kebahagiaan itu. Tidak ada tempat untuk dirinya di antara pelukan itu. Ia hanya menjadi bayang-bayang masa lalu yang kini mencoba berdamai dengan kenyataan. Meski hatinya masih menyimpan cinta untuk Rindu dan keinginan untuk kembali merajut kisah yang telah patah, Fauzan mulai mengerti bahwa mungkin kebahagiaan Rindu bukan lagi bersamanya. Mungkin tempat terbaik untuknya sekarang adalah dari kejauhan sebagai seseorang yang tak lagi memiliki, tapi tetap mencintai dalam diam. Dan meski berat, ia mencoba ikhlas, karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat Rindu dan Ayu benar-benar tersenyum bersama, tanpa beban. Sebuah pemandangan yang akan selalu ia kenang sebagai keindahan yang menyakitkan. Sementara Rindu dan Ayu mulai membangun kembali hubungan mereka yang sempat direnggut oleh masa lalu. Dan Fauzan pun mulai menunjukkan tanda-tanda penyesalan dan cinta yang belum padam. Alia diam-diam merasakan gelombang kecemasan yang makin besar menguasai dirinya. Ia bisa merasakan arah pandang Fauzan berubah semakin sering tertuju pada Rindu, bukan lagi padanya. Kebersamaan yang pernah ia anggap sebagai milik mereka perlahan mulai memudar, dan Alia tak bisa hanya diam menyaksikannya. Bagi Alia, kembalinya Rindu ke dalam kehidupan Fauzan bukan hanya sekadar ancaman hubungan. Ini tentang ketakutan kehilangan kekuasaan atas kehidupan yang telah ia perjuangkan, dan rasa takut bahwa segala usahanya selama ini sia-sia. Ia telah berada di sisi Fauzan saat pria itu terpuruk.
Ia menampung amarah dan kecewa Fauzan menjadi pelipur laranya saat pernikahan dengan Rindu hancur berantakan. Dan kini, setelah merasa berhasil mengambil tempat penting dalam hidup pria itu, segalanya kembali goyah hanya karena sosok Rindu kembali hadir. Alia mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia tidak lagi selembut dulu pada Fauzan, justru lebih sering menuntut kepastian. Ia menyelidiki setiap langkah Rindu, mencari celah untuk menjatuhkan dan mempermalukannya di hadapan Fauzan. Bahkan ia mulai memutar balikan fakta, membuat cerita-cerita yang memperburuk citra Rindu, agar Fauzan kembali menaruh curiga. Bagi Alia, mempertahankan Fauzan bukan hanya tentang cinta, tapi tentang eksistensinya sebagai wanita yang tak mau kalah dari masa lalu sang pria. Namun, dalam upaya kerasnya mempertahankan posisi, Alia pun mulai dilanda frustrasi. Karena tak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tahu betul bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Ia mulai melihat bagaimana tatapan mata Fauzan berubah saat menatap Rindu dan Ayu. Ada sesuatu di sana, sebuah perasaan yang tak bisa ia gantikan meski ia memberi segalanya. Itu yang paling menyakitkan. Yang bisa ia bangkitkan kembali. Dan selama keyakinan itu ada, Fauzan tak akan membiarkan siapapun, termasuk Adi, mengambil alih tempatnya di hati perempuan yang pernah ia miliki. Baginya, Rindu adalah bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya ia lepaskan. Dan jika Adi mencoba merebut perempuan itu, maka ia akan menjadi lawan yang tak akan ia beri jalan mudah. Pertarungan ini bukan sekadar soal cinta, tapi juga tentang harga diri dan pengakuan. Fauzan akan melakukan segalanya untuk mempertahankan apa yang ia anggap sebagai miliknya meski kenyataannya, hati Rindu kini telah memilih untuk tidak kembali. Meski waktu telah berlalu dan banyak luka tercipta di antara mereka, perasaan Fauzan terhadap Rindu nyatanya tak pernah benar-benar padam.